Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 78. Aku tidak sakit. Papa, kenapa Papa enggak jujur padaku? Papa bilang akan menemui teman Papa di sini. Tapi, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Amira berkata ketika dirinya dibawa oleh dua perawat laki-laki yang bertubuh besar. Kedua pria berstatus perawat itu memegang tangannya dan satu orang lagi memegang bagian kakinya. Mereka menggendong Amira ke kamar rawat. Aku tidak mau kalian perlakukan aku seperti ini. Aku sangat sehat. Kalian yang tidak benar. Lepaskan aku, lepaskan. Amira menjerit-jerit dan berusaha untuk melepaskan dirinya. Ia terus berusaha melepaskan diri ketika sudah berada di ruang rawat. Johan tidak tahan ketika mendengar ucapan putrinya. Dirinya hanya bisa meneteskan air matanya. Papa, aku tidak mau seperti ini. Aku tidak apa-apa. Aku tidak sakit, Pak. Papa percayalah padaku. Amira sangat marah ketika perawat itu memegang kedua tangannya dan mengikatnya di atas kepala tempat tidur. Maafkan Papa, nak. Amir hanya sebentar di sini. Hanya kalimat itu yang terucap dari bibirnya. Amira menggeleng-gelengkan kepalanya. Dirinya semakin berteriak dengan keras. Mengapa Papa membawa aku ke sini? Aku tidak mau di sini. Aku mau pulang. Aku tidak sakit. Aku tidak sakit jiwa. Papa lihat, aku sangat sehat. Aku sangat sehat. Amira memandang papanya. Ia tidak mau dikatakan bahwa dirinya mengalami sakit jiwa. Obat penenang yang diberikan oleh perawat di bagian pinggulnya mampu membuat Amira diam dan tertidur. Johan tidak bisa membayangkan perasaan istrinya bila melihat kondisi putrinya yang seperti ini. Setelah Johan berbicara dengan papa serta mamanya di kantor waktu itu, hingga sampai saat ini tidak ada komunikasinya dengan kedua orang tuanya. Semua cobaan yang terjadi harus dipikulnya sendiri. Seharusnya Johan memiliki kedua orang tua tempat dirinya berbagi. Kedua orang tua yang seharusnya bisa menguatkannya di saat mengalami cobaan yang terberat dalam hidupnya. Namun kenyataannya, kedua orang tuanya seperti layaknya anak kecil yang merajuk dengan orang tuanya. Setelah melihat kondisi putrinya yang dalam keadaan tertidur, Johan meninggalkan kamar rawat putrinya. Ia langsung menuju ke ruangan dokter untuk menanyakan bagaimana kelanjutan perawatan untuk putrinya. Silahkan masuk Pak Johan, ucap dokter ketika melihat pintu ruangannya terbuka. Johan menganggukkan kepalanya. Johan duduk dengan sangat lemas di depan dokter tersebut. Bagaimana kondisi putri saya, dok? Tanya Johan. Saya akan berusaha untuk memberikan penanganan terbaik untuk putri Pak Johan, agar kejiwaannya cepat kembali normal. Penyakit kejiwaan yang dialami putri Bapak sangat berdampak tidak baik kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Selama berada di sini, kami akan memberikan berbagai macam terapi secara psikis dan juga secara fisik. Kami akan selalu memantau kepribadian putri Bapak. Jelas Diko yang sudah mengetahui riwayat pasiennya. Johan menganggukkan kepalanya. Saya tidak pernah menduga bila peristiwa penculikan terhadap anak saya saat dia masih kecil akan berdampak dengan kejiwaannya. Pada waktu itu, saya dan istri saya sudah memberikan penanganan medis. Saya sudah membawa putri saya ke psikiater agar bisa secepatnya menyembuhkan sakitnya, jelas Johan. Gangguan kejiwaan yang diakibatkan karena adanya peristiwa seperti itu, terkadang kita bisa melihat mereka sudah sembuh dan sudah bisa melakukan komunikasi dengan sangat baik. Namun, bisa saja peristiwa yang dialami oleh putri Bapak di masa kecilnya akan menimbulkan masalah dengan gangguan kejiwaannya, jelas Dr. Diko. Johan teringat akan peristiwa putrinya yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Setelah mengalami peristiwa itu, putrinya memang mengalami banyak perubahan secara mental. Namun Johan sudah berusaha melakukan pengobatan secara medis dan memakai jasa psikiater.
agar rasa takut putrinya bisa secepatnya disembuhkan. Penyakit kejiwaan yang dialami oleh putri bapak merupakan penyakit yang memang sangat sulit untuk dideteksi, karena biasanya yang mengalami penyakit gangguan jiwa post traumatic stress disorder ini merupakan penyakit kejiwaan yang kategori terberat, di mana orangnya akan terlihat biasa saja. Penyakit kejiwaan ini juga bisa kembali datang pada saat-saat tertentu. Misalnya saja, saat putri bapak mengalami tindakan kekerasan saat dirinya ditahan. Pada saat itu, bapak beserta keluarga tahu akan permasalahan yang dialami oleh putri bapak. Bapak juga langsung memberikan penanganan untuk mengobati rasa takut yang dialaminya. Namun, dalam waktu beberapa tahun penyakit ini bisa kembali kapan saja tanpa bisa diprediksi. Saya dan juga istri saya selalu memantau perubahan sikap putri kami, dan selama ini kami tidak melihat adanya penyimpangan dari kepribadiannya. Saya mohon, tolong sembuhkan putri saya, pinta Johan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk putri bapak, ucap Dr. Diko. Mas, bagaimana dengan kabar Amera? Apa Amera sudah bisa pulang? Feni bertanya ketika melihat suaminya yang pulang ke rumahnya dan masuk ke dalam kamar. Johan menggelengkan kepalanya. Apa kamu ingin melihat anak kita? Tanya Johan. Dengan cepat Feni menganggukkan kepalanya. Aku rindu Amera. Aku juga rindu Andini. Feni menangis. Nanti kita akan ke makam Andini. Kita juga akan mengunjungi Amera, ucap Johan. Feni menganggukkan kepalanya dengan air mata yang menetes di pipinya. Setelah peristiwa yang menimpa keluarganya, sudah tidak pernah terlihat senyum di wajahnya yang cantik. Ia lebih sering mengurung diri dan menangis. Mas mohon, jangan seperti ini. Mas butuh kamu. Mas tidak sanggup menjalani cobaan ini sendiri. Johan memeluk istrinya. Feni diam ketika mendengar ucapan suaminya. Kita akan bersama-sama mengobati Amera. Berjanjilah kamu akan kuat melihatnya. Kita akan melakukan yang terbaik untuk Amera. Johan memeluk istrinya dengan tubuh yang bergetar. Ia berharap istrinya bisa kuat menjalani cobaan ini. Saat ini, Mas ingin bersandar di bahumu. Walaupun Mas tahu bahu kamu sangat lemah dan tidak kokoh, namun tidak ada tempat Mas bersandar selain denganmu. Johan memeluk erat istrinya. Feni menganggukkan kepalanya. Di saat kondisi seperti ini, tidak seharusnya dirinya seperti ini. Seharusnya dirinya sama-sama saling menguatkan. Suaminya pasti tidak mampu menghadapi cobaan seberat ini sendiri. Feni menangis memeluk suaminya. Dipandangnya wajah suaminya. Tubuh suaminya sudah semakin kurus, dengan mata yang cekung pertanda suaminya kurang tidur dan beristirahat. Maafkan aku, Mas. Aku akan mencoba untuk kuat. Kita akan hadapi cobaan ini bersama, ucapnya. Terima kasih sayang, terima kasih, ucap Johan yang mencium kening istrinya. Alhamdulillah, ibu lihat IPK ku 3,9. Aku bisa ajukan beasiswa, Bu. Randi begitu sangat senang ketika memperlihatkan kartu hasil studi kepada ibunya. Hampir seluruh mata kuliah memiliki nilai A, dan hanya ada satu mata kuliah yang memiliki nilai B. Nina melihat KHS yang diberikan oleh putranya. Nilai tertinggi A, tanya Nina. Iya Bu, nilai tertinggi A, tapi aku ada dapat B1. Alhamdulillah, nilai IPK ku 3,9. Jawab Randi yang begitu sangat senang melihat hasil nilai yang dibawanya. Ini nanti bisa dapat beasiswa apa? Tanya Nina. Aku rencananya mau ajukan beasiswa berprestasi, Bu. Jawab Randi. Semoga saja nanti lulus ya, sehingga dapat beasiswanya. Nina tersenyum. Iya Bu, amin. Kalau nanti aku dapat beasiswa, uangnya mau aku belikan laptop. Soalnya aku sulit sekali kalau buat tugas. Randi begitu ingin memiliki benda lipat tipis tersebut. Apalagi dirinya yang ada mata kuliah komputer untuk semester depan, yang terkadang dosen meminta kepada mahasiswanya untuk membawa laptop sendiri.
Iya boleh, nanti kalau uangnya kurang ibu tambahin, jawab Nina. Alhamdulillah, aku sangat senang Bu. Randi memeluk ibunya dan mencium pipi ibunya kiri dan kanan. Apa mau beli laptopnya sekarang? Nanti bila uang beasiswanya sudah keluar, tinggal ganti uang tabungan ibu, usul Nina. Apa uang ibu ada? Tanya Randi. Insya Allah, kalau beli laptop bisa, jawab Nina dengan tersenyum. Laptop itu harganya mahal Bu, Randi meyakinkan ibunya. Iya, coba aja kita tanya dulu berapa harganya. Nanti bila uang ibu cukup kita beli. Tapi bila uang ibu masih kurang, kita tabung dulu. Bila sudah cukup barulah dibeli. Nina sudah tahu bahwa putranya begitu sangat membutuhkan benda tersebut, sehingga dirinya tidak ingin menunda kebutuhan kuliah putranya. Putranya tidak pernah minta apa-apa bila tidak terlalu perlu. Seperti saat ini, meskipun Randi sangat membutuhkan laptop, namun Randi masih berharap bisa membeli laptop itu sendiri dengan beasiswa yang akan didapatkannya nanti. Randi begitu sangat senang ketika mendengar ucapan ibunya. Bila menunggu beasiswanya cair, maka semester depan beasiswa itu baru akan cair dan baru menerima beasiswa bila namanya terdaftar menjadi mahasiswa penerima beasiswa. Ibu beneran? Randi masih belum percaya saat mendengar ucapan ibunya. Nina menganggukkan kepalanya. Apa mau pergi sekarang Bu? Kita lihat-lihat dulu. Randi begitu sangat bersemangat ketika mendengar ucapan ibunya. Boleh, kebetulan Mbak Ratih masih kerja, jadi kita bisa keluar dulu untuk melihat harga laptop, jawab Nina. Ayo Bu, Mbak Ratih titip warung ya. Aku mau pergi dulu sama ibu. Jangan pulang sebelum kami pulang, pesan Randi. Iya, akan ditunggu sampai pulang. Ratih tersenyum. Sejak tadi Ratih hanya duduk dan diam saat mendengar pembicaraan Randi dan ibunya. Randi pergi bersama dengan ibunya ke toko komputer dan juga laptop. Sesampainya di toko tersebut, Randi memilih laptop yang diinginkannya. Bu, aku mau laptop yang ini. Sudah Pentium 3, ucapnya. Pada saat ini, Pentium 3 merupakan keluaran terbaru. Nina yang sudah mengetahui berapa harga laptop tidak kaget ketika penjual itu menyebutkan harga-harga laptop yang ada di toko mereka, karena memang dirinya sudah mencari tahu tentang harga barang mahal itu terlebih dahulu. Kalau gitu saya beli, ucap Nina ketika mengetahui harga laptop yang diinginkan oleh putranya. Randi diam memandang ibunya. Ibu bawa uangnya? Tanya Randi. Kebetulan ini uangnya cukup, jadi langsung dibeli saja, jawab Nina. Makasih ya Bu, nanti aku belajarnya lebih semangat lagi. Bila nanti aku dapat beasiswa, uang ibu aku ganti. Randi tersenyum. Nina tersenyum malu ketika mendengar ucapan putranya yang dapat didengar oleh si penjual laptop. Iya, jawab Nina. Nina membayar uang laptop yang dibeli oleh putranya dan mereka langsung pulang ke rumah makannya.